ada koordinatornya. Bantu, nanti dibantu sama yang lain. Baru bidang apa lagi? Berikan uang sebanyak-banyaknya dan dikeluarkan seminimal mungkin. Kemudian bermitra dengan pemerintah seperti apa, kegiatan-kegiatan. Nanti ada waktunya, laporan itu akan dipertanggungjawabkan. Jangan, wah ini ada uang masuk itu mau diapakan, toh seperti itu. Nah, sama dengan hari ini, ada yang tanya-tanya di luar, maka hari ini laporannya dipertanggungjawabkan. 500 rupiah yang masuk, 1000 yang keluar itu dipertanggungjawabkan. Kasih kering pas dulu. Iya, sebutkan ini. Dimonitor dan sampai lepas dari pandangan. Aman. Bapak Nampil Ilopono, Bapak Niko Yangtu, Ibu Marsatuna SPD, Ibu Yola Ali, dan Ibu Sri Susanti Aju. Iya. Silakan hadir. Ada toh? Ada Ibu, ada. Iya, biarin kalau Ibu sudah. Lawajo, Ibu Wirda Katili, Ibu Bapak Tamsil Paja, dan Bapak Raman Mustafa. Ada? Silakan Bapak Tamsil, silakan masuk ke sini. Ibu Intan, Ibu Wirda Katili, ada? Ya. Bapak Raman. Selanjutnya bidang pendidikan dan budaya, koordinator Ibu Hasmin Hasan SPD, Ibu Multi Husain, Ibu Bapak Julmangulu, Ibu Ika, dan Pak Aten SPD, Aten Said. Bidang spiritual dan dakwah,
Koordinator Ustazah Irnawati Rauf. Ustazah Awin hadir? Oh iya. Ibu Yunan Sikatili, Ibu Elwin Mahmud, Ibu Sartin Madi, Bapak Wardi Ilopono. Bidang ekonomi dan kesejahteraan, Ibu Hartati Dunggio, Ibu Marice Jafar, Ibu Novianti Arsat, Ibu Wulan Ahmad, Ibu Rita Ilopono, Ibu Karmala Yusuf, Bapak Aziz Nusi, dan Bapak Bobi Karim. Bidang Humas dan Informasi, Koordinator Bapak Safrudin Mahmud, anggota Bapak Ahmad Hulawa, Bapak Irfan Hulinggi, Bapak Enda Olii, Bapak Simin Lamata, Bapak Daud Anunu, dan Bapak Suleman Jou. Bapak dan Ibu yang telah disebutkan namanya tadi, harap jadi untuk dokumentasi karena rekercap ini kita potong, kita telah memotong ada sekitar 5 sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, kerendahan hati, kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat di tempat yang baik pula. Insyaallah pertemuan kita pada hari ini bisa membawa manfaat dan kemaslahatan bagi warga Gorontalo. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita umat akhir zaman yang setia dengan sunnah-sunnah Rasulullah mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Muliakan, kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk pada acara berikutnya, yaitu sambutan ketua. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di mana acara pada hari ini kita melakukan acara rakercap sekaligus pembubaran panitia pelantikan dan laporan pertanggungjawaban terkait dengan keuangan-keuangan yang telah kita dapat dan keluarkan kemarin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua anggota dan pengurus yang berkesempatan hadir pada hari ini. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mempersiapkan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga acara yang kita lakukan ini berjalan dengan lancar. Bisa? Oke, kita sama-sama berdiri. Saya ajak semua berdiri. Bluetooth connected. Oh
wabarakatuh. Saya bacakan tata tertib rapat kerja pengurus DPC KKIG Kabupaten Halmahera Selatan 2023-2027. Pasal 1, nama. Kegiatan ini diberi nama kegiatan rapat kerja cabang pengurus DPC KKIG Kabupaten Halmahera Selatan 2023-2027. Pasal 2, waktu tempat pelaksanaan. Pelaksanaan rapat kerja DPC KKIG Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2023 yang bertempat di Pantai Omamoi, Kabupaten Halmahera Selatan. Pasal 3, status. Rapat kerja dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun periodisasi. Pasal 4, peserta rakercap dihadiri seluruh fungsionaris pengurus DPC Halsel dan para sesepuh KKIG. Pengurus DPC KKIG Halsel adalah penanggung jawab penyelenggara kegiatan. Pasal 5, fungsi. Penyampaian pembahasan program kerja yang ditetapkan oleh rakercap mengesahkan program kerja pengurus DPC KKIG Kabupaten Halmahera Selatan. Pasal 6, wewenang mengambil kebijakan yang mendasar bagi organisasi baik internal maupun eksternal organisasi yang berpedoman dan selaras dengan kebijakan KKIG secara nasional maupun tingkat lokal. Pasal 7, tanggung jawab menjaga ketertiban serta mengamankan baik dalam forum maupun di luar forum rakercap. Berpakaian rapi, bebas pantas, hadir 15 menit sebelum sidang dimulai. Pasal 8, pimpinan sidang. Pimpinan sidang rakercap adalah pengurus DPC KKIG Kabupaten Halmahera Selatan. Pimpinan sidang sementara adalah steering komite. Pimpinan sidang tetap adalah peserta rakercap dipilih oleh peserta dan terdiri dari 1 orang. Pasal 10, tugas pimpinan sidang. Pimpinan sidang sementara bertugas memimpin dan mengarahkan sidang sampai pimpinan sidang tetap terpilih. Pimpinan sidang tetap bertugas memimpin sidang sampai selesai. Pasal 11, quorum. Rapat kerja ini dinyatakan sah apabila dihadiri minimal setengah lebih 1, jadi setengah tambah plus 1 jumlah pengurus DPC KKIG Kabupaten Halmahera Selatan, maka pentingnya absensi. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka sidang pleno ini diundur 1 kali 5 menit dan setelah itu dinyatakan sah. Pasal 2, keputusan. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Bila ayat 1 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil secara suara terbanyak atau voting. Pasal 12, penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib diserahkan kepada kebijakan pimpinan sidang atau persetujuan peserta sidang. Tata tertib yang saya bacakan tadi sah? Dipenuhi? Baik. Ketetapan sidang rakercap pengurus DPC tentang agenda acara dan tata tertib pengurus DPC. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang rakercap pengurus DPC KKIG Halmahera Selatan menimbang demi kelancaran ketertiban pengurus, maka dipandang perlu untuk menetapkan agenda acara dan tata tertib yang tadi, mengingat ada RT pedoman pengurus KKIG, memperhatikan hasil pembahasan pada sidang pleno pada tanggal 26 Agustus di Labua, menetapkan mengesahkan agenda acara dan tata tertib sidang Kabupaten KKIG Kabupaten Halmahera Selatan. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila mana terdapat kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Labuha pada tanggal 27 Agustus. Ini sebenarnya 26 ya. Ditetapkan 26 Agustus pukul 11.34 rapat kerja cabang DPC KKIG Kabupaten Halmahera Selatan, Marwan Pakaya pimpinan sidang.
Baiklah, kita masuk kepada agenda berikut, yaitu pembahasan program. Tolong pembahasan program ini diseriusi karena ini akan mempengaruhi kepengurusan 4 tahun ke depan. Dalam arti jangan lagi setelah ini ada program di atas program, tiba akal tiba saat. Jadi semua unek-unek tentang KKIG, tentang apa-apa yang perlu diperhatikan oleh warga KKIG dibahas hari ini dan kita tetapkan hari ini dan direalisasikan hingga 4 tahun ke depan dalam 2 program, yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang. Paham Bapak Ibu ya? Oke, mari kita bagi masing-masing koordinator tolong berkumpul. Koordinator sama anggota berkumpul, dibahagi. Bisa dibacakan SK-nya Ibu? Bapak Ibu, saya bacakan kembali SK-nya untuk bidang pembinaan organisasi dan keanggotaan. Koordinator Bapak Safril Ali SPD, anggota Bapak Namrin Ilopono, Bapak Niko Yanto, Ibu Marta Tuna SPD, Ibu Yola Alif dan Ibu Tri Susanti Aju. Bidang pendidikan dan budaya. Koordinator Ibu Hasmin Hasan SPD, anggota Ibu Multi Husain SPD, Bapak Jul Mangulu SPD, Bapak Aten Asaid SPD, dan Ibu Ika. Bidang spiritual dan dakwah. Koordinator Ustazah Irnawati Rauf, anggota Yunansi Katili, Elwin Mahmud, Sartin Madi, dan Wardi Ilopono. Bidang ekonomi dan kesejahteraan. Koordinator Hartati Dungio SE, anggota Marice Jafar, Novianti Arsad, Wulan Ahmad, Rita Ilopono, Karmala Yusuf, Aziz Nusi, Bodi Karim. Bidang humas dan informasi. Koordinator Safruddin Mahmud, Ahmad Hulawa, Irfan Hulinggi, Enda Oki'i, Simin Amata, Daud Anumu, dan Suleman Jau. Sudah bersama-sama masing-masing bidang? Ya, silakan diberikan waktu sampai pukul 12. 20 menit atau 15 menit? Oh iya. Tunggu Bu ya, ada di SK. Ya. Baik, saya bacakan kembali ya SK ya. Susunan Dewan Pengurus Cabang KKIG Kabupaten Halmahera Selatan. Ini langsung bidang-bidang ya. Bidang Yunansi Katili, Elwin Mahmud, Sartin Madi, Wardi Samidel. Bidang ekonomi dan kesejahteraan. Koordinator Hartati Dungio SE, anggota Marice Jafar, Novianti Arsyad, Wulan Ahmad, Rita Ilopono, Humas dan Informasi. Koordinator Safruddin Mahmud, Ahmad Hulawa, Irfan Hulinggi, Enda Oki'i, Simin Lamata, Daud Anumu, Suleman Jau, Yasin Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberikan kepada kami, yakni pengembangan pembinaan organisasi dan keanggotaan. 4 tahun ke depan ini ada beberapa poin, bukan berarti ini adalah mutlak untuk kita laksanakan, dan ini hanya sebatas program yang kami tawarkan kemudian disetujui kita semua. Ini adalah musyawarah rapat kerja, apakah tawaran kita diterima atau tidak itu kita sama-sama yang bahas.
Setelah kami melaksanakan rapat internal bidang khususnya pembinaan, ada beberapa poin yang patut kita rencanakan, yakni pertama adalah database, ya. Artinya masyarakat atau warga Gorontalo yang berada di wilayah Halmahera Selatan tentu kita data semaksimal mungkin, dan sampai saat ini saya berupaya keras untuk semua anggota yang ada di Halmahera Selatan itu tentu kita data. Pertanyaannya, apakah yang masuk anggota itu harus berdomisili atau berKTP di Halmahera Selatan? Ini yang pertanyaan. Karena banyak sekali yang masyarakat kita, warga kita yang asalnya dari Gorontalo datang, cuma belum tercover dalam buku induk kita. Jangan sampai hanya mencari nafkah di sini, apakah mereka juga termasuk kita data gitu? Tuan anggota, baik itu duka maupun sakit. Ya. Kalau terkait dengan iuran wajib, mungkin ini nanti kita sepakati ya. Kita hanya garis-garis besarnya saja, nanti kita sepakat dan saran yang dari Bapak Ibu. Ketiga adalah pembuatan kartu anggota. Ini juga tentu, ini kita sangkut terkait dengan keanggotaan tadi database. Yang berikut ini, mungkin itu saja dulu. Bapak Ibu, dapat kita simpulkan untuk bidang 1 adalah pendataan warga KKIG yang ada di Halmahera Selatan. Artinya mereka orang Gorontalo yang datang di Halmahera Selatan perlu didata. Kemudian ada iuran anggota duka atau sakit. Jadi kita garis bawahi iuran anggota duka atau sakit ini masuk di bidang sosial. Yang ada adalah iuran wajib anggota. Kemudian pembuatan KTA, jelas pembuatan KTA ini menyangkut dengan database. Kemudian pengembangan kapasitas keanggotaan, apakah dari internal maupun eksternal. Pendataan warga KKIG Halsel dalam bentuk database ada 2, yaitu yang berKTP Halsel dan juga yang belum berKTP Halsel. Setuju atau tidak? Baik, untuk setujunya setelah ini nanti akan disampaikan, dan mohon dibantu Bapak Ibu susunan program hari ini. Ketika disetujui, maka dalam waktu dekat akan ada door to door pendataan warga. Siap ya? Mohon dibantu, keluarga Gorontalo ada di mana, mohon dibantu disampaikan ke pengurus, dimasukkan ke dalam database. Setuju ya? Oke, sah. Anggota. Jadi beda dengan iuran yang tadi ya. Iuran wajib ini adalah operasional KKIG yang diberikan oleh anggota untuk kelancaran operasional organisasi. Sekarang kita sepakati iuran wajib anggota ini berapa? Bapak-bapak, ada usulan 1.000 per hari. Setuju? 1.000 per hari ya? Ibu Ketua bagaimana? Pak Korup. Iuran anggota 1.000 per hari. Iuran wajib ya? Iuran wajib 1.000 per hari berarti 30.000 ya. Jadi 2.000 suami istri, 60 1 bulan. Sah? Dicatat Bu? Oke. Kecanggihan digital ini yang kita pakai ya, menggunakan rekening bank atau nanti ada barcode
Itu nanti akan diurus oleh pengurus. Ada scan barcode 60.000. Itu untuk keuangan ya. Iuran anggota. Artinya begini, terkait dengan iuran wajib itu kita hitung kakak saja Ibu, supaya jangan memberatkan. Ini adalah kakak kerukunan keluarga, kan bukan kerukunan perorangan kan? Kita daftar KTP Halmahera Selatan dulu supaya kita hitung jumlah kakaknya berapa yang terdaftar di Halmahera Selatan, yang sisanya baru nanti kita panggil atau gimana caranya supaya kalau betul-betul dia menetap di sini ya selalu kita upayakan untuk urus itu kakaknya gitu. Gorontalo hadir di tengah-tengah masyarakat Halmahera Selatan. Kita panggil Ibu Hernia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku koordinator bidang pendidikan dan budaya. Di sini kebetulan anggota saya itu kurang lebih ada 6 orang ya. Kebetulan yang sempat hadir hanya saya dengan salah seorangnya yaitu Ibu Nur. Ya, kami berdua sudah membicarakan tentang program yang akan kami tawarkan, yaitu yang pertama yaitu kita bentuk TPQ. Nah, untuk pembentukan TPQ ini kami minta bantuan dari Bapak Ibu itu ya ada dakwanya dengan tempatnya ya, untuk TPQ untuk tempat. Baru yang kedua itu majelis taklim, memang saya lihat sudah terbentuk, tinggal kita mantapkan majelis taklimnya. Lalu pada budaya Gorontalo ini lewat program ini kami ingin munculkan ya di daerah Halmahera Selatan khususnya, yaitu karena kalau kita lihat budaya kita agak lain dengan yang suku-suku yang ada. Jadi budaya kita ini kita tampilkan lagi, yaitu seperti yang pertama di sini kami yaitu cara hajatannya, cukur rambut, penyunatan untuk anak laki-laki, pompadis, sampai acara pernikahan ini biasanya budaya kita itu seperti Motolo Balango itu ada dutu ya. Kalau itu kami minta juga mesti ada sesepuh yang bisa mengangkut ya pada hari-hari besar Islam ya, seperti yang kedepannya ini tinggal beberapa hari lagi ada acara Maulid Nabi ya, dimana di sini kalau bisa kita tampilkan budaya kita itu seperti walimah. Tapi saya lagi berpikir kita orang mau taruh di mana. Ada juga masjid Gorontalo yang saya dengar ada masjid Gorontalo. Nanti itu berikut di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, lanjutkan di sini supaya orang-orang lain bisa melihat bagaimana budaya kita orang Gorontalo tampilkan. Saya rasa insya Allah bisa. Lalu yang terakhir tari-tarian, kalau bisa kita bentuk sanggar tari dan sini kita akomodir anak-anak Gorontalo rantau supaya anak-anak ini juga bisa Gorontalo. Kemudian majelis taklim yang sudah ada lebih dikembangkan, dan dua ini akan kerjasama dengan bidang dakwah. Ibu saja ya, kerjasama dengan bidang dakwah. Kemudian adalah sanggar, ini penting sekali. Sanggar kemarin itu sangat disayangkan, kita harus sewa orang. Ya, kita harus sewa itu sangat disayangkan. Kita anak-anak kita, generasi kita sudah tidak ada.
pada hari besar Islam, infonya ibu untuk KKIG itu rutin di Masjid Sultan ya, Masjid Sultan sampai 2 meter. Ini bagus juga, tapi kembali ke forum karena biasanya tuh Biloto ini banyak yang pulang. So, yang bekerja ini siapa? Baik, saya minta persetujuan Majelis Taklim yang hari ini sudah terdaftar berapa orang? Ditambah anggota, setuju? Sudah terbentuk dia, sudah cair-cair lagi dari Kementerian Agama itu. Mau ditambah, bapak ibu-ibu yang belum masuk itu ditambahkan. Kemudian majelis taklim juga bukan khusus ibu-ibu, tapi juga tambahkan bapak-bapak, ya, bapak. Bila perlu ada hatam-hatam Quran atau undang Ustadz Bentor, bapak-bapak yang bikin kegiatan. Sanggar tari, ini yang penting, setuju atau tidak setuju? Kalau saya harus setuju, dibentuk. Sah? Oke, sah. Sebelum kita lanjut, tanya konsumsi. Konsumsi sudah siap? Ya. Saya siap? Misal KKIG. Nah, 5 ke 6 kita bawa di Masjid Sultan. Biasa puncaknya di Masjid Sultan, ya. Tolong hadirkan itu kolombengi, cucur, sukade, nah itu terhadirkan. Kala-kala, setuju ya? Baik, sah. Itu dibentuk kelompok, satu kelompok 7 orang. Ini sama seperti di Ternate, satu kelompok 7 orang, satu orang itu berapa? 2,5 juta atau 2 juta di sini? Berarti 2,5 juta ya? Ya, kita tetapkan saja. Kesejahteraan, ini ada pemberdayaan UMKM. Sama dengan yang kami hadiri dengan Om One yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Ternyata memang UMKM ini dibutuhkan. Jadi ibu-ibu yang tahu membuat kue tapi dalam bentuk kemasan, itu bahkan Bank Indonesia menyiapkan semuanya, kemasannya, plastiknya itu dibantu semua, mesinnya. Contoh kayak Kamplang kemarin Bu, Putri Bajo masih muda, dia sudah menciptakan itu, dibantu 500 kemasan itu sama Bank Indonesia. Sekarang ikut pameran di mana-mana. Nah, maksudnya dari sini adalah bagaimana ibu-ibu ini bisa berdaya di negeri orang begitu. Bukan cuma jual pakaian, tapi UMKM ibu-ibu itu bisa berdaya. Setiap kegiatan pemerintah, Bajar selalu mengikuti. Setuju ya pemberdayaan UMKM ya? Kita tetap pakai nama KKIG Halsel, UMKM KKIG Halsel. Dalam arti saham. Nah, ini yang saya akan jelaskan ke ibu-ibu. Saham ini bukan berarti orang tanam duit di luar kemudian dikelola jadi 2 miliar, bukan. Jadi saham ini diperuntukkan kepada usaha menengah kecil atau yang punya usaha di atas itu bisa, asalkan dia orang Gorontalo yang tergabung dalam KKIG. Contoh, terkumpul 50 pengusaha nih, ya, berjual kue, tukang ojek, yang penting dia punya penghasilan. Terkumpul 50 orang, 50 orang ini sepakat untuk tanam sahamnya 3 juta per orang, ya, 3 juta nih, berarti 50 kali 3 juta, berarti ada 150 juta. 150 juta ini dibawa pengurus, ketua, sekretaris bendara, ini mengelola dana ini. Dana ini kemana? Dana ini dipinjam kembali kepada anggota 50 orang tadi 10%. Ya, jadi misal nih sudah 150 juta, 150 juta, ibu ketua pinjam 3 juta, tapi ibu ketua kembalikannya 10%, ya, berarti ada 300. Seterusnya begitu sampai dana itu habis. Dana itu habis. Yang pinjam itu tidak boleh orang luar. Yang pinjam itu orang anggota saja, tidak boleh orang luar. Tidak boleh orang luar. Dengan catatan pengurus ini akan lihat siapa yang punya kemampuan membayar.
Mau pinjam 1 juta bisa, kembalikan 10%. Tetapi di awal harus ada persetujuan. Berapa ke KKIG, ya, berapa ke KKIG, kemudian wajib pembayarannya dalam 10 minggu. Bayarnya per minggu bukan per hari, supaya masih bisa diolah, ya. Jadi misalkan pinjam 1 juta, 10% kan 100.000. Jadi tiap minggunya 110 tambah dengan simpanan. Misalkan disepakati simpanannya 50.000 kah, 100.000 minimal, maksimal tidak masalah. Di akhir perhitungan selama 48 minggu lebih 1 tahun putarannya itu harus di atas meja, transparan. Jadi pengurus tidak ada istilah oh doi ada di rekening, tidak ada, semua di atas meja. Yang terbanyak dia yang paling tertinggi, tidak, itu bikin pecah hati. Yang itu rata dengan catatan setiap 10 minggu itu wajib anggota pinjam, tidak boleh yang taprei. Jadi tidak ada dana di pengurus gitu. Kalau pengalaman kami di Ternate, uang 3 juta kemudian terima 10% yang, jadi saya bayar ke pengurus itu 100.000 tambah bunga 10%, 110. Tetapi dengan catatan di akhir perhitungan penerimaan berapa ke KKIG. Kalau disepakati misal oh setiap pencairan untuk 1 tahun saya kasih ke KKIG 500.000 atau 1 juta, ibu bisa bayangkan 1 juta kali 50 orang, KKIG sudah bisa berekspresi 50 juta 1 tahun. Ada anggaran begitu, sumbang gitu. Ini usul yang disampaikan oleh UMKM. Kalau disepakati berarti yang wajib untuk ikut itu adalah mereka-mereka yang punya usaha gitu, yang jual mie ayam, nasi kuning, jual kue, itu dikasih itu, tapi penerimaannya adalah 10 minggu, pembayarannya 10 minggu, penagihannya setiap minggu gitu. Nanti kalau masih ada yang kurang paham setelah ini orang bahas lagi. Tadi bermitra dengan Bank Indonesia. Jadi nanti insya Allah pengurus dan saya selama masih ada di sini siap bantu. Kami sudah ada jaringan di Bank Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang punya produk itu kayak Ibu Hasmin punya itu produk kamplang itu bisa itu dikemas karena akan beda harga di plastik putih sama dikemas dengan logo halal dan segala macam, itu harganya lebih jos gitu. Itu kalau ibu-ibu siap, ibu-ibu mau, 4 tahun ini akan kita realisasikan. Ibu-ibu siap? Setuju? Ulonda lolibu pilotu tua olahu libu ilopolu dilata oli batau.
Ulonda loma tolamu lipu toliangu diraka oli patamu detunggu matelau. Lipu ulonda tetua bilantaro wawaro mokotuna ulondaro. Ulonda loma tolamu lipu toli angu diraka oli patamu detunggu matelau. Ibu dengarkan ya. Sidang saya mulai. Bidang sosial dan kesehatan. Yang pertama adalah target untuk cover BPJS Kesehatan kepada warga KKIG. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, program sunatan massal, ya, sunatan massal. Keempat, anjang sana atau menjenguk orang sakit. Yang kelima, dana duka, dana orang sakit. Dan yang ketujuh, donor darah. Wih, mantap semua ini. Oke, mulai dari BPJS Kesehatan. Bapak Ibu saya tanya, ada enggak yang belum ada BPJS Kesehatan di seputaran sekarang ini? Ada. Kenapa tidak diurus? Nah, jadi Bapak Ibu cocok ini BPJS Kesehatan dimasukkan karena kebetulan Ibu Fitri juga di BPJS Kesehatan, dan lebih kebetulan lagi mantan ketua suaminya itu asisten 2. Ya kan, kemarin itu sampai diminta data loh, mana warga Gorontalo yang sudah ada KTP hasil untuk dimasukkan di BPJS Kesehatan yang penerima bantuan iuran. Itu saya sempat monitor di grup Ibu, itu gratis. Kalau maupun bayar bisa mandiri, nanti kita bantu urus gitu. Saya dimasukkan ke BPJS Kesehatan ya. Oke, sah. Kemudian yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya sampaikan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah mereka yang non penerima upah itu bisa, artinya tukang ojek,
penjual sayur di pasar, penjual makanan, itu bisa. Di BPJS itu ada program BPI itu mencakup dua, yaitu klaim kecelakaan dan klaim ketika meninggal dunia. Klaim kecelakaan itu salah satunya adalah ketika Bapak Ibu sudah tidak mampu bekerja selama 1 tahun, 1 juta per bulan dibayar oleh BPJS Tenaga Kerja. Kalaupun tidak diminta-minta, umur ini tidak ada yang tahu. Ketika ada anggota yang meninggal, maka klaim itu 42.800.000. 41 atau sekitar itu 40.800.000 itu diklaim cepat, bahkan tidak sampai 40 hari. Angsurannya 16.800 per orang per jiwa, dengan catatan umur 17 tahun sampai 65 tahun. 17.000 lah. Jadi Bapak Ibu yang boleh sorong misalnya 20.000, artinya 17.000 dibayar ke BPJS Tenaga Kerja, sisanya 3.000 itu masuk ke KKIP. Nanti setelah ini kita akan mengundang BPJS Tenaga Kerja untuk sosialisasi supaya lebih paham. Nanti akan kita undang, ya Bapak Ibu ya. Tapi kita masukkan saja BPJS Tenaga Kerja dalam program KKID Hasil 4 tahun ke depan. Setuju? Oke. Kemudian sunatan massal juga bagus. Nanti akan dimusyawarahkan kapan acaranya, momennya kapan, dan anggarannya berapa, itu nanti di acara berikut. Kemudian Anjang Sana, kalau kami usul Anjang Sana ini kita berikan sumbangan dari KKIG itu 2. Yang pertama, ketika menjenguk orang sakit ringan, berapa kita tetapkan di sini, harus kita tetapkan dia berapa, mau 500.000. Tapi kalau dia berat, mau diserahkan berapa, 1 juta kah, atau dia tidak perawatan berat, itu berapa, 500.000 kah, 1 juta, itu dikembalikan ke forum. Disetujui berapa, disahkan hari ini. Silakan kalau ada usul, biar kita lebih cepat. Sakit ringan berapa? Sakit ringan 500. Kalau sakit ringan, jadi sumbangan dari KKIG itu 500. Pasien tidak dirawat, hanya Iya, dia sakit ketika dia ngerti ada sampai orang sakit, tumpiki. Tapi itu sudah bawa dengan sumbangan dari KKIG. Itu berapa? 2 juta. Setujui. Saran kalau kamu. Sakit ringan. Artinya dia sakit yang dalam arti belum dalam perawatan rumah sakit. 500. Tapi jangan perlu sedikit kau bilang sakit ya. Oke, sepakati 500. Kecelakaan di Panambuang, ya, itu kasihan parah. Nah, seperti itu yang perlu kita perhatikan. 2 juta. Sepakati berapa? 1 juta. Kurang. Oke. Berapa? 1 juta. 1,5. Duka di sini. 1 juta yang berat. Duka. Sumbangan duka. 1,5. sakit hati. Tidak, organisasi juga harus ada. Sumbangan duka itu kalau ada ketika orang meninggal, saudara kita meninggal, sumbangan pribadi itu silakan berupa aqua dan lain itu matodolo. Tetapi juga di organisasi anggaran yang Bapak Ibu masukkan, iuran-iuran yang Bapak Ibu masukkan itu diambil dari sini. Itu duka. Tetapi ada SOP-nya, artinya yang diberikan sumbangan duka ini berhubungan langsung. Pertama anggota, suami atau istri dari anggota, dan orang tua. Ya, anak, artinya hubungan langsung. Jangan orang ke sepupu, sampai kemanakan. Nah, Asal yang kosong anak.
Iya, nanti itu kan diakomodir. Jadi yang dilihat itu yang dikasih bantuan berdasarkan kartu keluarga. Ya kan? Di bagi kartu keluarga itu kan ada ayah dan ibu kita kan. Nah itu yang diakomodir. Kira-kira bagaimana? Sepakat? Berapa? Nilainya? Yang ringan 500, yang berat 1 juta, meninggal 1,5 juta ke 2 juta. 2 juta sudah. 2 juta sudah. Baru masuk juga. Tanda bawahi ya, di garis bawahi. Apabila kewajiban itu dimasukkan ke iuran, maka dana inilah yang akan diberikan. Tetapi kalau tidak ada dana, kita mau bayar pakai apa? Ya? Pak, mau 5 juta, mau 10 juta itu boleh. Yang penting kewajiban itu masuk. Kalau tidak ada dana masuk, KKID gigit jari. Harap. Intinya Bapak Ibu rajin bayar, maka ada untuk kita kasih ke anggota-anggota yang mengalami musibah. Ya, sepakat ya? Sepakat. Sekarang kita sepakati uang duka. Forum. Siap. Siap, silakan. Saya hanya usul saja. Untuk awal ini kan dananya kan belum ada. Kalau bisa untuk besarannya itu dikurangi 50% lah. Karena pengalaman yang lalu-lalu ini kan mungkin dari uang KKIG ditambah dengan partisipasi dari anggota-anggota lain. Jadi alangkah baiknya awalnya ini dihitung 50% dari yang ditetapkan tadi. Bukan. Ini kan organisasi kita baru berjalan. Maka ini kan sentralitas. 1-2 hari dan besok pun akan berjalan. Kalau kita berdasarkan hanya uang buka dari organisasi, tentu harus mempertimbangkan. Akan tetapi orang sebagai anggota tentunya merasa hal itu. Kita terlibat dari organisasi dulu lah. Kalau organisasi seberapa besar pun itu tergantung dengan kewajiban kita untuk dalam setor. Misalnya 25.000 beranggota masing-masing wajib hukumnya siapapun dia. Hanya itu hanya saran. Nah, supaya dia terlepas dari organisasi. Ada pun ada dari organisasi, ada dari kita pribadi masing-masing. Kalau 25.000 wajib hukumnya untuk transfer itu sampai sumbangan kedukaan. Jangan sampai orang lagi akan terjadi. Pasti waris ini akan orang alami. Makanya jangan terlalu berharap bahwa setiap mesti organisasi. Ini nanti macet. Itu berkurusu di WA grup, nanti akan ada kesalahpahaman dalam penyampaian nanti. Kalau belum tahu bahwa si A keluarganya orang tuanya ini pasti secepatnya untuk rekening supaya cepat-cepat. Masalah uang, salah kelola pecah hati. Kalau pecah hati organisasi tidak jalan. Jadi tidak lepas dari ini, rangka-rangka program yang masalah uang ini sudah sempat dibicarakan oleh pengurus. Jadi begini Bapak Ibu, iuran BPJS Tenaga Kerja ini kan 16.800 ya, berarti kan kalau Bapak Ibu sudah masuk di BPJS Tenaga Kerja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan duka istilahnya, jaminan kematian itu sudah tercover, ya, sudah tercover. Itu lebih besar, 40 juta lebih, 41.800.000 kalau tidak salah. Itu dari 20.000. Berarti kalau 16.800 masih ada sisa 3.200. Ya, masih ada sisa 3.200. Usul saya 3.200 ini 3.000 lah. 3.000 ini masuk ke kas KKID, tetapi bukan hitung per
kakak, dia sesuai dengan hitung anggota BPJS, ya, 3.000 masuk ke KKIG. Kemudian iuran wajib dan lain-lain itu kita kumpulkan 30.000, artinya tiap bulan 50.000, seperti itu. Kan paham Bapak Ibu ya, supaya tidak ada lagi bidang ini doi begini, bidang ini begini, akhirnya orang terlalu banyak yang orang kasih. Jadi kita genapkan saja, kita dealkan 1 bulan itu 50.000 dengan asumsi 20.000 ini dibayarkan sebelum tanggal 10 bulan berjalan, sebagaimana setoran ke BPJS Tenaga Kerja sampai berakhir bulan. Begitu, 10.000 yang pasti tiap bulan 50. Bagaimana? Setuju? Supaya 30.000 ini bisa orang kelola untuk dana duka, dana anjang sana orang sakit maupun dana yang lain. Ya, karena KKIG juga Ibu Ketua tidak berharap dari 50.000 ini, karena akan ada lini bisnis lain yang kita buka. Seperti itu. Jadi kita sepakati dulu. Bapak Ibu sepakat 50.000 tiap bulan. Secara keseluruhan organisasi tiap bulan 50.000 per orang. Gimana Pak? Ini ada takdir BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 orang berarti 50.000 ditambah 16.000 berapa lagi? Karena diusulkan untuk 30.000. Karena kita ikut BPJS Ketenagakerjaan yang dihitung per jiwa berarti berapa? 10. Karena 2 orang berarti 40. Tambah dengan kakak tadi 30. Jadi totalnya 70. Bagaimana? Mau begitu atau per orang? Per orang 50.000. Kalau per orang 50.000 berarti dana anjang sana itu akan seperti tadi 500.000. Tetapi kalau per kakak berarti potong 50%. Supaya apa? Supaya organisasi sehat. Bagaimana? Per orang 20. Ya? Cocok ya? Untuk ikut BPJS Tenaga 30, suami istri anak itu 30. Kemudian iuran 20 yang di cover BPJS suami dan istri. Berarti jadi 40. Tambah dengan 30 yang tadi. Jadi 70. Bagaimana? Kalau merasa berat, tolong sampaikan. Jangan nanti ada cerita di luar. Tolong sampaikan. 70. Iya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dia, BPJS, tinggal pokok ulama BPJS. Iya, maksudnya kan bulan tahun ya. Iya betul. Lanjut. Kalau BPJS, kasih sendiri dengan BPJS. Kalau mau bantu orang, kasih sendiri bantu orang. Mungkin orang merasa berat karena jumlahnya banyak, kan seperti itu. Jadi kalau mau kasih berapa yang orang sakit, ya pastikan itu. Kalau BPJS nggak mau ya mau 16.000 atau 20.000 terserah. Iya biar 20.000 tidak masalah. Maksudnya orang ini yang bertambah malu dia mungkin merasa besar. Jadi dengan mau BPJS kasih sendiri saja. BPJS mau ikut BPJS 20.000. Kalau untuk orang sakit berapa terserah. Ya. Orang ada rasa tekanan. Kan begitu, orang perusahaan ini kan beda-beda terhadap. Kan begitu. Iya saya paham. Maksudnya begini, jangan menuntut pengorbanan kerukunan dan korbankan untuk kerukunan, kan begitu. Harus setelah menghidupkan kerukunan itu harus tolong berkorban, kan begitu. Saya paham, cuma maksudnya kan jangan sampai melompat ATY mau banyak cerita lagi di WA, kan begitu. Ini cuma saran, kan begitu. Siap, maksudnya selesaikan sekarang. Terima kasih. Saya paham. Karena memang ini saya bilang tadi dari awal, ini sensi. Atau begini, soal sepakati. Yang mau ikut BPJS Tenaga Kerja mau kedua lo. Ya? Tapi
Dari yang 16.800 store ke KKIG-nya 20.000 supaya 3.000 itu untuk admin, misalkan omongnya mau pergi tagi mau apa ada biaya itu. Kalau yang tidak mau ikut silakan, tapi kewajiban 30.000 per KK wajib. Gimana Pak? Betul? Ya. Setuju ya? Yang mau ikut BPJS tenaga kerja mulai besok please nanti saya daftarkan. Kesehatan juga. Ini penting karena kemarin BPJS Kesehatan, informasi dari saya punya istri, tinggal 400 orang yang dibutuhkan untuk dapat BPJS gratis di Halmahera Selatan. Gratis. Yang penting masukkan data. Sudah diminta, tapi tidak ada yang respon Bapak Ibu. KTP, KK itu saja. Masukkan data itu lewat database organisasi. Itulah yang dipakai untuk 3 rangkap, untuk di luar dan untuk di dalam, untuk dijadikan bahan rekapan. Sepakat ya, Ibu Sek Nakulen, yang mau ikut BPJS tenaga kerja dipersilakan. Tapi sebagai warga KKIG menghidupkan organisasi 30.000 per keluarga. Siap. Oke, supaya tidak membebani ya. Jadi tidak ada itu 70.000 lagi tiap bulan, ya. Oke. Siap. Selesai? Sah? Oke. Apa lagi? Bidang apa? Pokoknya kalau kawannya sama parkir, siap. Bidang dakwah kepada Ibu Ustazah. Sholat. Oh sudah ada. Talim, ini lebih ke majelis talim, pengadaan seragam, santunan anak yatim, tabungan apa? Tabungan kurban, kemudian pengadaan inventaris. Nah ini nanti orang tanyakan lagi. Pengadaan seragam, yang penting itu saya bilang kewajiban kalau dibayar, insya Allah apapun orang bikin bisa. Ya, kemudian santunan anak yatim silakan dijadwalkan biasanya di bulan Muharram. Kemudian tabungan Quran. Jadi kalau di Ternate Ibu, satu kelompok 7 orang dalam 1 tahun 2.500.000 per orang. Ya, itu yang mau berkurban ya. Satu kelompok 7 orang untuk 1 ekor sapi. Kalau saya 3 tahun terakhir ikut di Ternate, 1 orang itu 2.500.000 per tahun. Jadi tiap bulan mau 250, mau 100, yang penting orang berniat untuk berkurban supaya ketika sudah di hari H tidak ada lagi uang banyak yang orang berpikir gitu. Tapi ini dikembalikan ke ibu-ibu, nanti majelis taklim di grup nanti yang koordinir ya, karena yang lebih tahu keuangan rumah tangga itu ibu-ibu. Apakah siap berkurban atau tidak itu tergantung ibu-ibu. Ya, tepuk tangan ke majelis taklim dulu. Pengadaan inventaris juga sama, kalau ada anggaran insya Allah kita maju, apapun yang dibutuhkan Ibu Ketua siap adakan. Sah? Itu dua loh. Nah, jadi YouTuber ini. Sudah terakhir Bu ya? Oh ada. Oh ini program jangka panjang dan pendek. Oh program mingguan. Pengajian rutin diadakan seminggu sekali. Baru ibu-ibu ya, khusus ibu-ibu, uang kas pertemuan minimal kesepakatan mau 2.000 atau 5.000 ya, itu nanti majelis salim, tapi informasinya begitu. Kemudian program bulanan, laporan keuangan, santunan kegiatan di bulan Ramadan, pengajian bapak-bapak khatam Quran. Bapak-bapak siap? Oke. Ada Ustadz Omone. Kemudian program tahunan sama. Terakhir yang paling apa, pengajian akbar. Ini bisa dilakukan kalau ada anggaran, lagi-lagi di anggaran. Mungkin itu selesai.
Bidang Humas Batul Wolo. Permisi. Kalau pertemuan. Iya, karena itu tuh saya bisa abaikan lagi. Betul. Bagaimana ibu-ibu? Pengajian 1 bulan 1 kali kah? 1 hari 1 kali? Bagaimana? Oh, 1 bulan 2 kali. Nanti, ya 1 bulan 2 kali ya. Untuk bagian humas dan informasi, program kita untuk jangka pendek. Yang pertama, membangun hubungan baik dan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, ini yang paling penting, yakni membangun dan membina hubungan baik antara anggota KKIG dengan anggota lainnya, serta antara anggota KKIG dan masyarakat sekitar. Mungkin teman-teman lebih tahu apa maksud dari program kerja yang kedua ini. Dan yang ketiga, mempromosikan, mempublikasikan semua kegiatan KKIG, baik dengan cara membuat akun FB, IG, dan lain-lain. Dan untuk jangka panjangnya mungkin kita akan mendokumentasikan semua kegiatan KKIG dan di-file dalam bentuk album maupun digital. Terima kasih. Ya, kalau bisa untuk saya juga kan anggota dari Ibu Humas dan Informasi, ya saya anggota. Ya, tambahan saja. Kalau bisa untuk grup WA-nya harus diperbaiki sedikit. Jangan sampai ngoni di situ baku singgung. Ya. Iya, maksudnya begini, harus tertib sedikit. Kalau ada pembahasan yang serius, harus serius atau kita japri DP orang kan begitu, supaya orang cara fokusanan begitu. Oke, terima kasih. Ini paling penting ya, paling penting mereka punya program cuma sedikit, tetapi meluas dalam artian begini, Bapak Ibu sudah masuk dalam era digital, dalam artian kita jangan gaptek dan kita jangan gegabah di media sosial khususnya. Hati-hati dengan jari Ibu, ya Bapak Ibu, hati-hati dengan jari, bisa kena pasal undang-undang IT. Ketika bermasalah dengan undang-undang IT minimal 5 tahun. Dan KKIG tidak bertanggung jawab akan hal itu, ya. Kemudian di dalam grup WA, khususnya grup, saya mewakili DPD memohon di dalam grup itu ada ketua umum, ada Pak Sekjen, kemudian ada dari Ternate dan Tobelo, ada Ibu Sri di situ. Kiranya berharap tata bahasa di dalam grup kalau butuh dengan orang itu dijapri, ya. Ada etik, ada kata-kata yang tidak membuat orang senang, tolong diperhatikan karena beda kata, beda multitafsir, ya. Bapak bilang hayo tapi dalam keadaan marah, beda dengan orang bilang ya dengan orang yang diam, ya. Jadi mohon dan mungkin admin di bidang ini untuk lebih jeli jika ada komen-komen dan postingan-postingan yang tidak berkepentingan dan tidak berkompeten dihapus. Cocok? Oke. Menjaga silaturahmi karena ini kita kerukunan keluarga, bukan kerukunan perorangan. Ya. Di garis bawahi Bapak Ibu ya, jaga jari Bapak Ibu. Karena mereka juga bisa melaporkan itu ke pihak terkait dan kita bisa bermasalah dengan hukum. Maksudnya kalau ada mencari baik-baik ke permasalahan hukum Bapak Ibu. Prosesnya luar biasa. Oke, disahkan ya. Sebelum kita mengakhiri rapat kerja cabang kita pada sore hari ini,
kami mengundang Bapak Ibu yang masih berada di luar untuk masuk, karena sebentar lagi ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus terkait kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kepada Pak Bendahara Martobuoro dan akan dibuat dalam satu dokumen, dalam satu file, dan kami mengingatkan tidak ada lagi program di atas program, ya, tidak ada lagi dana di atas dana. Jadi kalau sudah disahkan, maka kita sepakati ini 4 tahun berjalan, ini harus terrealisasi. Sepakat ya? Oke. Saya tutup rapat kerja cabang pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari pelantikan laporan pertanggungjawaban pelantikan KKIG bulan kemarin ya. Rencana awal itu anggaran yang kita sepakati di Ibu Ratmi itu kan sekitar 17 juta nih untuk pelantikan ini. Ternyata waktu pengumpulan dana untuk anggota semua dari sumbangan yang ada, pokoknya semua anggota yang terkumpul itu 16.450. Terus waktu pengeluaran pelantikan totalnya itu sekitar 35.400. Rinciannya itu dibacakan atau gimana? Rinciannya itu dibacakan atau dana yang masuk ke kita itu dari sumbangan anggota dan itu sekitar 16.450 kan, dan terpakai itu 35.400 dengan sebagai berikut. Sewa gedung tadinya 2.500.000, membengkak semua jadi 5.550.000. Itu dengan penginapan rombongan yang ada dan tenaga. Jadi yang tadinya cuma rincian 17 juta, kan di situ biaya gedung itu 2.500.000 tadinya. Jadi pembicaraan awal di gedung itu salah, jadi semua ada notanya. Dong itu 2 hari. Terus waktu kemarin itu perjanjiannya itu pelantikan pagi. Itu yang dikomplain di penginapan. Akhirnya kan kita buat malam kan. Dekor 3 juta, catering makanan 6 juta, honor tarian 2.500.000, souvenir itu berupa rupiah karanjing dan kipas dan lain-lain. Itu 2.100.000. Konsumsi rombongan hari pertama itu 1.100.000. Makan durian itu 100 piece, 1.400.000. Honor tujai, terlatih bapak PP, dan itu 1.500.000. Pakaian adat 1.500.000. Baliho 970, biaya ATK 930. Beli kain paga 800, beli daging 900, bendera Pataka 750, honor pasti 300, BBM mobil 500, kamplang dan rombongan itu untuk pengurus dari DPD itu 600.000, sarapan pagi untuk rombongan juga dengan anggota yang pagi itu 1 juta, naskoni patanoi. Makan ikan yang rombongan pukulan juga 1 juta malam itu.
pengeluaran tak terduga itu sekitar 3 jutaan. Total 35.400.000. Sedangkan dana yang masuk ke kita itu cuma 16.420.000. Jadi kita minus 18.450.000. Dana 18.450.000 itu kita pinjam dari Ibu Penasehat, Ibu Reni tahu. Jadi ini kita ketua dengan kita semua ini ada tanggung jawab untuk bagaimana mengembalikan ini 18.450.000. Itu kita tanggung jawab bersama. Artinya memang banyak yang sumbang itu. Terutama juga Haji Rusdi juga banyak sumbangan juga. Itu untuk laporan pelantikan. Pelantikan. Terus untuk sumbangan Festival Marabose. Festival Marabose itu sumbangan dari Pemda sekitar 11.029.000. Tapi yang kita bisa tarik tunai 10.900.000. Dengan rincian sebagai berikut. Beli papan untuk dekor 2.314.000. Anggarannya itu dikasih pasar untuk pembuatan apa semua. Terus sisanya itu pengeluaran semua itu 10.364.000. Itu kita sudah garisnya sudah. Sisanya itu 536 dari dana yang 10.900.000. Sisa dana itu 536. Untuk kerajaan itu sebenarnya dananya terada. Dana untuk kerajaan itu terada. Dana ambil dari majeliskan dengan sumbangan kayak Ibu Haji 500.000. Terus kepala sekolah Kepsek Pajul 200.000. Om Bobi dan Taren itu 300.000 untuk kerajaan itu. Jadi total waktu kerajaan itu yang kita kumpulkan yang sisa dari festival sama sumbangan itu 1.036.000. Terus ada dana kita juga waktu majelis talim 1,5 juta. Jadi dipakai semua untuk kerajaan itu 2.500.000. Jadi kita Ibu Sri juga dari Babang ada Kuipia itu 200.000. Uangnya itu kita sudah pakai untuk kerajaan juga. Jadi total semua 1.360.000 itu kita beli sampai kita tanya Ibu Ketua juga dana sisa ini untuk apa? Terpaksa kita buat acara ini beli konsumsi apa semua itu dana sisa. Terus untuk ini juga sih tambahan uang fee atau apa itu dari penjualan gas Pak Marwan kan ada penjualan lagu itu sebesar 1.120.000. Cuma kita dapat duit itu karena ada yang jaga terhadap. Cuma ini kan kemarin banyak terhadap. Jadi kita bilang Pak Kaone bantu jaga. Nanti kita bayar juga Pak Kaone. Karena Pak Kaone ini itu kita kasih Pak Kaone honor itu 620. Sisanya 500 itu kita buat acara ini lah. Tambahan. Terus untuk sumbangan orang meninggal kemarin kita baca sudah untuk buka sumbangan duka. Nah, sumbangan duka itu yang terkumpul kemarin. Nanti nama-nama yang penyumbang kita share di buku. Uang duka terkumpul semua itu 2.750.000. Semua waktu kemarin siapa yang meninggal keluarganya Pak Simin 2.750.000. Kita sepakat dengan Ibu Ketua. Kemarin juga ada Pak Rudi Muhi waktu anaknya meninggal juga, anggota di Ternate. Ya, anggota di sini. Kita salurkan bantuan itu sebesar sisanya saja dari 2.750.000, sisanya itu sisa 1.150.000. Dan sisa itu salurkan di keluarga korban. Sisa uang duka itu 1.150.000. Kemarin tanggal 15 bulan 8 kita ya besok orang sakit 4 bulan itu masih ada ke Panabuang. Kita salurkan juga itu
Terus pilih buah ke Ibu Ketua, mantan Ketua KKG. Kita pilih buah juga ke Ibu Yanti, Ibu Santi. Jadi sisa uang duka yang ada dikasih nih 610.000. Itu sengaja kita tidak salurkan habis, jangan sampai kan. Memang untuk ke orang duka sih, cuma kita batasi, ada SOP-nya sih supaya ya tadinya yang 2.750 bagaimana supaya kita ada. Jadi uang kas yang sekarang yang masih ada sisa di rekening KKG itu 610.000. Yang tadi sisanya itu sudah nihil. Ada sudah pakai yang 1.750 tuh. Jadi sudah pakai semua untuk ke sini. Jadi untuk pelantikannya itu yang kita main itu di 18.450. Nanti kita share juga di grup apa ya, pengeluaran semua itu kita share di grup. Yang penting semua anggota tahu bahwa kemarin hajatan yang pembikin KKIG itu dengan tadinya dana cuma berencana cuma 17 juta, akhirnya semua membengkak. Artinya yang penting topik KKIG terlaksana dengan lancar. Yang kita main itu 18.450 kita di Ibu Penasihat. Jadi orang bilang Pak Ibu Penasihat, ini doi yang terpakai itu 18.450 yang orang mau kasih kembali. Dengan cara cari akal ini, orang di Ibu Ketua ini yang ada cari akal. Semua rinciannya jelas, ada nota-notanya. Sampai ini kita share siapa yang mau lihat juga kita sediakan yang nota-nota yang ada semua. Itu yang saya bisa laporkan untuk pertanggungjawaban semua dana yang masuk ke rekening KKG. Ada yang pertanyaan yang ini? Kalau saya begini, karena pelantikan ini kan acara kita bersama, yang dilantik kita semua, yang disumpah kemarin kita semua. Mereka bertiga telah berupaya bagaimana menutupi yang 18 juta itu, dan ada solusi dari Ibu Penasihat 18.400. Kalau saya, mari kita eksekusi 18.400 ini. Hari ini berapa? Siapa yang kasih berapa? Saya pribadi 500.000. Kalau ada yang mau menyusul, silakan di list. Kalau bisa dapat hari ini 5 juta, 10 juta, sudah bisa meringankan KKIG. Saya 500.000. Silakan kalau yang lain. Siapa yang mau? Ya, ini juga tambahan, artinya ini tidak dipaksakan, tidak dipaksa. Yang mau bantu, artinya ini komplit acara semua. Kayak Pak Mawan, kita juga sebenarnya mau olah juga kasihan. Kita info bahwa kita ada ajukan juga apa nih proposal di Pemda, cuma kemarin ternyata KKIG sebelumnya itu tidak didaftar di mana Kesbangpol. Padahal sudah ada ACC dari Pak Bupati dengan Sekda bahwa dana itu artinya kita tidak tahu ini mudah berapa, tapi kita ajukan itu sekitar untuk proposalnya sekitar 70-90 jutaan untuk anggaran nih. Kan tidak semua di respon itu. Beberapa tahun lalu tidak terdaftar, jadi bikin baru lagi artinya sekarang itu mungkin Ibu Pika juga yang pantau ya. Artinya kita terima kasih Pak Marwan ada ini, tapi memang kita terima dulu. Kita ini cuma berharap saja, kalau di ACC kita jadi untuk anggota kita paling tidak dipungut inilah. Pun DP yang terpahit yang tahun peking ini, bagaimana orang bisa wajib itu, wajib. Jadi kalau untuk ya ada tambahan dari Ibu. Iya, begini, kami memang sudah buat proposal untuk ke Kesbangpol. Saya dengan Ibu Pika yang ini, terus itu sekitar 90 juta lebih.
Tetapi sudah proposal itu sudah didisposisi dari Bapak Bupati, juga sudah didisposisi dari Pak Sekda, tinggal masukkan ke Kesbangpol. Tapi saat ke Kesbangpol itu ternyata organisasi kita waktu ketua lama kita tidak didaftar, jadi kita belum terdaftar di Kesbangpol. Yang sudah terdaftar itu baru majelis taklim di Kemenak. Jadi sementara ini proposalnya itu belum masuk karena kita menunggu surat keterangan terdaftar. Keluar dulu surat keterangan terdaftar, baru kita bisa masukkan proposal itu. Dan proposal pun belum tahu kalau berapa yang keluar ini. Dan tadi menurut saya kalau yang usulan dari Pak Marwan, saya sangat-sangat berterima kasih karena Bapak sudah sangat berpartisipasi baik tenaga, pikiran, materi juga kepada kami yang KKEG Halsel. Kami sangat berterima kasih dan itu usulan beliau meringankan kita karena ini memang dari kita untuk kita. Dan saya juga jangan sampai dengar ini organisasi ini cuma doi. Itu yang karena ini sensitif sekali. Tapi ini juga dari kita untuk kita. Seperti tadi yang yang 30.000 apa itu kan kita harus punya dulu KTA, kartu tanda anggota itu. Dari kartu tanda anggota itu yang kembali kepada kita juga. Nah, sekarang kita pikirkan sama-sama yang 18 juta sekian itu, tapi tidak juga harus sekarang atau apa. Tapi Pak Marwan sudah kasih jalan, dia punya 500.000, dicatat dulu. Nanti siapa tahu kalau ada yang mau mengikuti Pak Marwan, kan itu di list 1-2 mungkin 1 bulan ini, bulan depan. Kalau keluar proposalnya jadi tidak sampai segitu, tidak sampai lagi minta lagi sama para anggota. Cuma kita list saja siapa yang mau ikut di bawahnya Pak Marwan. Ya, Bapak Niko 500, Bapak Safrudin Mahmud 500. Mantap. Pak Haji 1 juta. Mantap. Ini buat Pak. Ini pegangan dulu ibu-ibu, berapapun terkumpul, insya Allah kita berdoa saja. Mudah-mudahan itu saya tinggal menunggu surat keterangan terdaftar, dan itu juga surat keterangan terdaftar itu yang akan kita bawa ke Rakerda ya Pak Marwan. Itu yang saya tunggu, dan semua proposal itu sudah didisposisi, berarti kita tinggal menunggu. Ya, kalau sudah didisposisi begitu dari Bupati dan dari Sekda sudah selesai, tinggal menunggu surat terdaftar. Itu yang ada, yang duluan di atas proposal itu surat itu. Jadi itu memang alhamdulillah Ibu Vika sudah karena temannya yang dinas, beliau sudah ini, tapi kita menunggu surat keterangan terdaftar itu dulu. Insya Allah semua berjalan dengan lancar karena niat kita yang baik. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan akan dipermudah dan diperlancar. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bukan sebenarnya ini. Bapak Ibu masih mau ikut lomba? Masih. Lomba kata ada. Kalau tak ada lomba, sesuatu pula ini ada. Satu tas nih. Ada lagi hadiah yang baru. Orang lomba nih yang pasar-pasar sana. Ayo, dari orang lomba. Nah, kenapa ibu ini siapa? Lomba makan kerupuk. Yang anak-anak, yang sudah bulu jangan dulu. Lomba mengejar cinta. Mana ada? Sudah dulu. Oke.
Bagi dua tidak apa-apa. Buka saja. Bela dua tidak apa-apa. Seimbang.